berubah. Tuntunlah jalan hidup kami menurut kebenaran firman. Beri kami pengertian yang mendalam, tambahkan hikmat-Mu agar ketika kami membaca Alkitab, kami dapat mengerti, kami memahami, bahkan saat kami akan mendalami dan menemukan, kuasa Roh Kudus juga akan bekerja, mengerjakan bagian dalam hidup kami untuk mendorong, memotivasi kami hidup sesuai dengan kehendak. Ini kami yang sudah siap, maka Tuhan berbicara bagi kami. Amin. Pasal 15 ayat 1 sampai 11 menjadi bagian untuk dibaca dan direnungkan di hidup berjalan. 1 Korintus 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 dengan judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu terkubur diri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja mencari percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepada sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Demikian penampilannya berkat pembacaan firman yang suci. Dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua shalom. Damai di hati. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, selama saudara sama seperti kita ada hari ini, sehat, kuat, sakit, menderita, berumur, silih berganti Tuhan izinkan kita lalui dalam perjalanan hidup. Tidak secara kebetulan hari ini telah masuk meja untuk mendengarkan lagi, merenungkan lagi tentang Injil, berita kabar baik, keselamatan, karya yang besar yang Tuhan izinkan orang nikmati sampai hari ini. Kepercayaan kita, penerimaan kita atas kabar baik tentang Yesus yang bangkit. Dia telah mencemari
tanya, masih ada nggak orang yang tidak percaya Tuhan yang baik? Dan kalau semuanya percaya, pesta Paskah ini paling banyak orang jadi lomba ya, dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu bapak, orang nikmati ya, berbagai bentuk perayaan Paskah. Jadi otomatis orang percaya. Tidak seperti itu jemaat mula-mula, jemaat yang ada di luar Yerusalem, yang hanya terima kabar baik oleh mereka yang menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan. Orang sudah terima dari orang tua, guru suami yang mengajar bahwa Yesus ada menderita, disalibkan, ada mati, ada dikubur, tapi Tuhan bangkit. Itu pengajaran dari sekolah itu. Diteguhkan di remaja, dikuatkan di pemuda, sampai di bawah usia orang tak terima kabar baik. Jemaat Korintus yang menerima kabar baik ini dari para rasul yang menjadi saksi dari pekerjaan Tuhan. Ada yang mulai berdekat Tuhan. Tuhan dalam memang tusuk jenazah mayat Yesus tidak ditemukan. Mulai ada keraguan. Ditambah lagi memang ada masalah-masalah di dalam jemaat yang lebih membingungkan. Ada yang berkelompok-kelompok di jemaat, tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai sumber pelayanan, sebagai sumber persekutuan, tapi justru lebih mengidolakan. Kalau kata orang, surga Tuhan yang diidolakan, surga pendeta. Jadi kalau pendeta tidak memenuhi kriteria, atau tidak idola dia. Mengidolakan pendeta, mengidolakan dia. Jadi sama idola pendeta dia rajin kalau pendeta itu. Kalau dia kalau seret dengan dia, kalau dia kena begini, ada minta maaf dan mengaji. Seperti di Korintus. Dan kelompok yang sayang sekali Pak Paulus, sehingga besok ada orang lain masuk mendak pendeta. Yang sayang sekali Pak Apollos, yang sayang sekali pada ini. Jadi biar orang lain datang, aduh, kalau orang datang, kok sambung. Aduh, orang dia, sorry. Itu yang terjadi. Sehingga mulai ada perpecahan, pertumbuhan iman yang terbatas. Pemberitaan tentang Tuhan mulai tergeser. Pemberitaan diberitakan, tapi karena mungkin saudara muatan, ya, sampai saudara terlalu didengar. Jadi bagi kita orang pendeta, penatua, dia kalau orang bekerja pemberitaan, berubah saudara gagal sedikit. Kalau nggak satu jemaat, memang dia baca kemarin, dari sekarang aku membaca Alkitab orang minggu hari ini, kalau supaya ikuti di YouTube dari kamar. Tas langit itu pendeta dan bahwa dari bahasa dia, dia orang usaha pendeta. Ada dia di YouTube dan itu. So pendeta, apalagi pendapat yang dia handphone, orang dia baca dia bilang, ya bahasa dia yang bilang. Sehingga kualitas memberitakan Injil itu bukan pada yang memberita, bukan pada pemberitanya, tapi yang diberitakan itu siapa? Siapa yang diberitakan? Apa isi berita? Bukan pada yang memberitakan. Sehingga kalau nilai-nilai itu menurut pendidikan Islam
Injil adalah keselamatan. Dan itu fokus kita. Injil, kabar baik. Karena Paulus bilang, ini bukan cuma hoax di depan lagi, itu betul-betul. Jadi waktu tulis surat, kirim surat, Paulus bilang, kalau yang percaya masih ada saksi sampai sekarang ya. Itu yang Paulus katakan. Jadi yang sampai sekarang itu waktu Injil ini Korintus ditulis, ya. Karena itu Paulus bilang kalau yang percaya masih ada orang-orang itu waktu yang harus meninggal, tapi masih ada orang saksi mendapatkan diri pertama pada Kefas. Ya, apa itu Kefas? Petra, sama itu loh. Dia janji dia ada sekolah ini. Sama itu Kefas, itu Petra, Sodia itu Petrus, nah gitu ya. Batu karang, sama dengan itu. Jangan jadi lain, jangan bilang itu mendapatkan yang bukan Kefas, bukan Petrus, karena sama. Nah kalau begini, kalau orang yang belajar, nanti orang salah langkah pada Petrus, pada ke-12 murid, kepada 500 orang, kepada Yakobus, Paulus bilang, so kita sudah terakhir dan kita sedang dari ayat. Dia bilang dia lahir berkata artinya apa? So dia bukan menghina, dia tidak layak disuruh transfer, dia bilang. Jadi sebenarnya dia mau bilang, kalau jadi orang kita, yang layak sebenarnya. Kita ini lumpuh aniaya cuma Tuhan. Yang layak untuk dibangga-banggakan. Kita ini benar-benar lumpuh orang. Tidak layak. Tapi aku telah melihat kemuliaan Tuhan. Lahir memang Tuhan cuma 3 hari yang tercatat. Tapi Allah mengerjakan lewat Roh Kudus sehingga 3 hari dipakai Tuhan untuk membuat hidup Rasul Paulus berubah total. Berubah hidupnya. Dia menjadi rasul besar. Sepanjang masa sampai sekarang dia tidak ada, tapi tulisan-tulisannya, karyanya itu yang orang baca, renungkan dan lihat. Saudara, berita kebangkitan tidak sekedar berita. Kalau cuma sekedar berita, maka kebangkitan tidak ada arti. Tapi bagaimana berita itu hidup dalam hidup kita? Berita masa itu ada dalam hidup kita. Dilihat, dinyatakan, sehingga pada akhirnya bukan cuma Petrus jadi pemberita kabar baik, tapi Tuhan semua. Walaupun memang Petrus diberi kepercayaan untuk pakai mimbar, pakai sekolah, tapi berarti Tuhan Anda hidup kita. Tuhan juga ada pemberitaan Injil masa ini. Nah, perlu pakai mimbar. Karena kalau saya pemberitaan Injil Yesus berlayani, terkadang pakai perahu, duduk di batu-batu, mengunjungi rumah-rumah, dan mereka memberitakan kaya. Itu berarti dimanapun, di gereja, di pom, di UPK, di rumah. Malah terjadi malam kita pulang, dia bilang, di jalan, waktu kita tidur, waktu kita makan,
lebih sedap dari terkadang biar sedap dari berita, malu orang bicara sedap dari berbeda. Jadikan bicara kita menjadi berita Injil untuk orang lain. Itu. Jadi berita Injil itu adalah melihat orang bergaya hidup. Pada orang bicara cara melahirkan ide, cara mengusulkan sesuatu. Janganlah berita Injil lewat perilaku kita di rumah. Jangan cuma manis di luar, harus manis di dalam. Seperti itu. Jadikan pola hidup sebagai pemberita Injil. Jadi tugas kita semua mengkabarkan kabar baik. Sehingga orang lain yang belum terima kabar baik sampai hari ini, yang sudah terima kabar baik tapi jalan daun barangkali karena masalah, karena persoalan, mereka orang hadir dan kasih penguatan lewat doa ini. Siapa saja orang boleh berdoa. Suami boleh doakan istrinya, boleh istri, pulang kantor anak-anak. Yang saya kantor dia doa di rumah. Si suami boleh tenangkan istrinya, mari juga kita berdoa. Itu juga memberikan Injil. Orang tua yang mengikuti perkembangan anak-anak, dia dapat lihat anak lain kita yang ceria, jangan mikir masalah. Mana siapa ada apa, siapa bawa dia hari ini. Karena itu tanggung jawab kita itu. Jangan anak sombong 3 hari, mama sombong ada tahu. Nanti mama tahu di rumah, nanti anak sendiri masalah. Sedang sendiri nanti tahu anak kita sendiri. Karena itu kasih ke orang tua, carilah rasul untuk anak-anak kita. Jadi pemberita kabar baik. Kalau orang dari luar, kan tidak ada kabar baik. Ada apa? Ada hari ini, ada kuliah itu, bagaimana kerja hari ini? Karena sudah tinggal di rumah. Jangan susah bulan mama jadi papa bukan. Dia telepon kita yang telepon. Itu tugas kita, pemberita Injil. Sehingga ini harus dikomunikasikan secara waktu. Karena zaman ini orang suka pulang cakap di YouTube. Jangan masalah informasi dari YouTube. Orang ini masalah dari sini bodoh. Salah-salah orang bertemu telepon. Mungkin sedang sudah lama. Kita tahu sudah lama. Sudah tahu. Ini cara kita. Kalau sudah bertemu waktu ada cara sekali ini. Tapi bagaimana berita Injil bicara ini dapat kita komunikasikan? Mungkin kirim pesan film anak-anak yang di luar dan satu kenal. Poster sudah dilakukan. Kita pertama itu taman salah kita satu kita sudah dibuat. Itu kita pakai kemudahan-kemudahan yang diberikan di zaman ini, teknologi untuk kita jadikan alat pemberitaan Injil. Ya. Jangan dijadikan alat untuk mengumpuli, memberi doa. Karena kita jadikan alat-alat ini hasil-hasil teknologi untuk memberitakan tentang Tuhan yang baik dengan memberikan semangat dalam kehidupan. Tapi tentu dia sama teknologi. Kalau dulu masa jalan ya iya, tapi itu tutup kembali. Sekarang kan sudah orang sudah bersahabat dengan setiap suasana. Suasana bebas konflik, ada yang sesuai dengan yang itu. Sudah masuk gereja, nggak ikut. Dan jual ibu kita sesuatu ibu bisa lah, benar itu
Bersama dengan kebutuhan aku, mak, masalah ekonomi, punah pesanku, dengan jual kecerdasan susah banget Pak. Kalau orang setia dan taat, berapapun kan Yesus tidak marah kalau tidak ada, tidak apa-apa tidak ada. Jangan setelah ada, selalu tidak ada. Nanti cuma disuruh sembuh. Kemudian sudah kesalahan dan apa? Kalau hubungan orang tidak ada, masa sudah tidak ada? Karena itu, mari orang beriman dalam mengelola anugerah Tuhan, supaya semua dapat diberikan untuk kita, untuk negara, dan diberikan Injil untuk kaisar, untuk Tuhan nama, untuk kebutuhan hidup kita. Sekarang dia kehidupan persekutuan pelayan jemaat kita akan kuat dalam Tuhan, sehingga orang boleh tetap menikmati kehidupan yang indah di tengah persekutuan berjemaat. Tuhan Yesus berkata,